saya Nurhalina Kusadia bersama teman-teman saya dari Andik Mahaputra Riau ingin melakukan observasi atau kunjungan mengenai tentang jaringan yang ada di Kominfo. Jadi nanti kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan wawancara dan untuk pertanyaan sekarang kami silakan dan izin untuk berinterview. Kenalan dulu sama bapaknya. Saya Tri Julian, jabatannya analis server di sini. Kalau Pak analis sistem. Saya Rian Dihanti, jabatan analis sistem. Pertama, kayaknya kita bisa mulai bahas dulu dari apa sih itu jaringan menurut Bapak dan apa sebenarnya kegunaan jaringan itu di Kominfo sendiri. Jadi kalau jaringan itu kan sebenarnya kan banyak fungsi ya. Salah satunya untuk berbagi pakai, untuk membagi informasi dalam satu lingkungan komputer. Tapi jaringan itu kan juga banyak. Ada internet, ada intranet. Kalau internet itu kan kita mengakses publik ya. Tapi kalau intranet itu hanya untuk lokalan kita, namanya internal ibaratnya. Ya banyaklah yang bisa dilakukan dalam satu jaringan gitu. Apalagi dengan teknologi seperti sekarang ini semua semuanya menggunakan sistem jaringan ya, termasuk cloud, VPS atau apa. Sekarang itu kebutuhan jaringan itu memang kalau sekarang sudah satu kewajiban lah, sudah harus ada gitu. Baik printer seri atau kalau kita berbicara teknologi sekarang integrasi itu juga membutuhkan suatu jaringan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau untuk jaringan internet sendiri yang digunakan di sini itu ISP apa? Atau kalau internet ya? Iya, internet. Kalau internet kita pakai Telkom produknya Astinet dedicated. Nama produknya Astinet dedicated. Kalau internet itu kan ada yang produk itu kan ada yang broadband, ada yang dedicated. Ada perbedaan antara broadband dengan dedicated. Keunggulannya sendiri apa itu? Jadi kalau broadband itu biasanya itu produk rumahan. Terus biasanya kalau broadband itu bandwidth-nya itu tidak sama. Artinya antara upload dengan download itu berbeda. Tetapi kalau dedicated antara upload dengan download dia sama. Namanya 1:1. Dan biasanya kalau broadband masing-masing produk punya keunggulan, punya kelemahan ya. Ada produk yang broadbandnya itu dia pakai kuota, pakai VUB istilahnya. Setelah mencapai VUB maka kecepatannya menurun. Tetapi kalau yang dedicated, kita di sini dedicated. Kalau dedicated itu 1:1 download upload sama dan tidak ada kuota, tidak ada VUB. Jadi pakai tidak pakai pembayaran tetap segitu. Tidak ada penurunan kecepatan, pokoknya stabil di situ. Bisa dijelasin sedikit Pak, kalau bapak-bapak yang di sini ini kerjanya itu ngapain gitu dan sehari-hari itu seperti apa? Tergantung jabatan ya, tergantung jabatan. Masing-masing kita kan punya jabatan, ada yang programmer, ada yang network, ada yang server. Kalau jaringan ya tugasnya monitoring jaringan, terus melihat traffic. Kalau di sini kita kan internet jaringan bukan untuk kita aja, tetapi kita juga menyebarkan jaringan ke dinas-dinas lain. Jadi dinas-dinas itu kita yang memberikan jaringan, dinas lain itu yang memberikan internetnya kita. Jadi orang jaringan tugasnya memantau di dinas itu koneksi internetnya hidup atau tidak. Bisa aja terjadi gangguan, jadi di trouble atau masalah, atau
bisa saja bandwidth yang diberikan itu tidak sesuai. Itu kalau orang jaringan. Termasuk internal kita, jaringan LAN kita di sini. Kalau yang server, tugasnya tentu memanage server, melakukan backup, konfigurasi, instalasi sesuai dengan permintaan lah. Ada juga di sini layanan kita, layanan hosting, layanan email. Jadi kalau di Kominfo itu layanannya banyak. Email kita punya email server sendiri, cloud kita punya cloud sendiri gitu. Jadi kalau yang programmer ya membuat aplikasi, membangun aplikasi, menganalisa, memperbaiki kalau ada bug, ada error, atau melakukan update penambahan fitur, modul. Kalau untuk sistem keamanannya sendiri ini gimana nih Pak? Kalau sistem keamanan, kalau dari sisi network, dari sisi server kita ada firewall. Jadi kita ada firewall. Kalau firewall kan ada fitur ya, ada fitur antivirusnya, ada fitur anti malware-nya, IPS-nya. Jadi kalau dari sisi aplikasi, jadi kalau di kita aplikasi itu dirancang, dibangun, kita menggunakan framework terbaru yang teknologinya juga terbaru, update terbaru gitu. Sebelum kita melakukan online, aplikasi itu dilakukan pen test terlebih dahulu. Gunanya adalah untuk mengetahui ada celah keamanan atau tidak. Kalau seandainya ada celah keamanan, itu harus ditutup dulu celahnya. Kalau sudah tidak ada lagi, baru di online kan. Itu biasanya yang dilakukan itu kalau aplikasinya itu yang sifatnya kritikal. Ya, kalau yang sifatnya kritikal biasanya kita pen testing dulu. Seperti yang kita tahu beberapa waktu yang lalu itu kan ada berita nih tentang kebocoran data gitu kan di pusat. Nah itu ada berdampak nggak sama yang di Kominfo provinsi sini? Ya, kalau di sini kalau dampak ke kita ya, dampak kita tidak ada, karena data yang bocor itu bukan data punya kita, tapi itu kan data punya kementerian, data punya pusat. Jadi bukan data di tempat kita. Kayak misalnya kemarin itu yang kebocoran itu kan masalah Peduli Lindungi ya, benar salah. Peduli Lindungi itu bukan di kita, tapi di kementerian. Jadi nggak ada dampak yang berpengaruh gitu di sini. Nah, kalau di kita nggak ada dampak. Cuman mungkin biasanya kalau ada isu, terus kalau ada yang besar kayak itu kemarin itu kan ada ransomware, isunya ada ransomware. Tapi palingan kita itu mencerna, menganalisa, kita berusaha untuk menutupi celah yang ada di tempat kita juga. Mungkin bisa melakukan pemblokiran IP, pembatasan regional, seperti itu, atau melakukan update versi software kita gitu, OS. Kalau untuk topologi yang dipakai sendiri di sini gimana ya Pak? Topologi kalau yang pastinya ada ya sama orang jaringan sih. Saya tidak ada megang topologi gitu, karena saya orang server. Megang jaringannya lagi tidak masuk, ada keperluan. Jadi ada nggak tips dan trik untuk kami memahami untuk bisa menjadi ahli jaringan? Ya, jadi kalau jaringan itu kan bukan jaringan aja, semua ya, baik programmer atau apa gitu. Kalau ilmunya dulu software, hardware, firmware gitu. Jadi kalau anggaplah kita punya infrastruktur bagus, infrastruktur jaringannya bagus, servernya bagus, tetapi SDM-nya tidak, ya sama aja. Begitu juga sebaliknya, SDM-nya bagus, infrastrukturnya kurang, ya tidak ini juga. Tapi itu harus bersinergi yang sama. Nah, kalau dari segi SDM, biasanya sertifikasi. Jadi sertifikasi itu
kalau kami bilang wajib karena apa? Sekarang ternyata yang membuka lowongan pekerjaan juga harus melampirkan sertifikasi. Tapi kalau sertifikasi kan banyak ya. Ada cuma sertifikasi hanya pelatihan dikasih sertifikat. Tapi kalau lebih bagus itu sertifikat internasional. Ya, misalnya CCNA. Kalau yang sekarang itu kan yang lagi booming itu kan mikrotik. Ada MTCNA, keberlanjutannya dari MTCNA, MTCRE, MTC ini. Nah sekarang kalian itu kemana? Misalnya ingin menguasai ilmu routing, berarti ngambil sertifikatnya yang MTCRE. Tapi kalau yang menguasai ilmu wireless, itu yang seri wirelessnya yang diambil. Jadi tergantung kitanya. Itu yang pertama. Yang kedua tuh rajin uji coba lah. Ini coba kan banyak simulasi sekarang. Bisa pakai tracer, bisa pakai GNS3, ya. Jadi simulasinya coba 3 router, masing-masing ada klien. Rajin simulasi aja. Itu dari segi peningkatan SDM. Karena mungkin kalau beli alat mungkin kita agak susah ya, karena kan butuh modal, butuh anggaran gitu. Tapi kita bisa manfaatkan pakai tracer. Kalau memang mau agak lebih nyata, kita misalnya mau belajarnya mikrotik nih, kalau pakai tracer kan Cisco tuh ya, produk Cisco. Kalau mikrotik kita bisa pakai VirtualBox. VirtualBox itu bisa kita integrasikan dengan GNS3 namanya. Jadi softwarenya itu GNS3. Jadi kalau kita mau routernya itu ada 3, jadi VirtualBox-nya install 3 mikrotik. Seperti itu. Jadi itu lebih nyata. Itu simulasi itu lebih bagus. Cuman itu kan dari segi praktek ya. Teorinya juga harus kita pahami. Teori apa? Misalnya kayak konsep dasar IP, subnet mask, itu juga harus tahu gitu. Karena gini, ikut pelatihan MTCNA juga diwajibkan mengetahui ilmu dasar. Gitu. Jadi memang udah ketentuannya kayak gitu ya. Setidaknya mengetahui yang subnet IP itu. 2 itu. Ya, Paling yang paling utama kan itu kita harus tahu konsep subnet. Ada pertanyaan lain? Kami untuk nyewa jaringan yang gitu nggak bisa berarti hari. Bisa. Kalau mau melihat infrastruktur ya, Iya, infrastruktur ya. boleh aja melihat infrastruktur. Cuman di foto boleh nggak ya? Tahu saya kalau masih data center biasanya tidak boleh di foto. Cuman untuk melihat, untuk mengetahui, nanti saya tunjukkan ini switch, ini router, yang ini server, untuk pengetahuan boleh. Tapi kalau misalnya kalian butuh server, ya lihat di Google aja gitu. Karena biasanya kalau standarnya data center, biasanya dia tidak boleh di foto. Kayaknya sekian Bapak pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktu Bapak dan terima kasih juga untuk teman-teman. Kalau data center itu sebenarnya kan ruangan ya. Data center itu ruangan, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Yang paling bagus itu tipe 4. Tapi data center itu tidak mengatur servernya apa, taraknya apa, tidak. Dia hanya mengatur power, listrikan, pendingin, sama ruangan lah intinya gitu. Kalau kita ini berapa, Pak? Kalau kita ini di tipe 2 jatuhnya. Karena kalau di tipe 3 itu powernya itu kalau di tipe 4 itu harus ada listrik minimal 2. Kalau kita kan PLN cuman. Iya. Ya harus ada satu lagi selain PLN. Oke. Biasanya selain PLN apa itu, Pak? Dipakai yang biasa dipakai orang-orang gitu selain PLN. Kalau di Jawa banyak ya. Kalau di Jawa itu ada 2 sumber. Misalnya dia dari gardu yang ini satu, dari gardu yang ini satu. Kalau berarti kalau untuk Pekanbaru masih PLN aja ya, Pak? Dan baru masih PLN atau ada genset yang lain dia bangun sendiri. Oh, oke. Terus ada 2 power, ada 2 UPS. Kalau ini kan ini FM 200.
volt. 200 ini fungsinya kalau dia membaca temperaturnya tinggi atau ada api, ya, api ada kebakaran atau apa, maka otomatis sensornya menyemburkan supaya apinya tidak meluas. Tapi dia isinya bukan air, Oh, jadi ya dia penggina api. Karena kalau air bakal merusak, ya, bakal merusak. Jadi dia punya sensor sendiri. Ini jaringan kita kan, ini peralatan. Kalau mikrotik di sini pakai fiber optik juga. Jadi ini ya, ini nih, fiber optik itu bukan mikrotik. Iya. Jadi fiber optik itu jalurnya. Kalau kita internal pakai LAN, kalau kita ini kan WAN, dia kan ada LAN, WAN, MAN kan. Kalau kita kan WAN. Jadi dari ISP ke kita, dari Telkom ke kita itu pakai FO, fiber optik. Dari kita ke dinas juga pakai fiber optik. Jadi kita tidak ada menggunakan wireless. Karena kalau tahun 2016 kita pakai wireless itu terlalu banyak kendala. Kalau wireless kan banyak kendala ya, cuaca, hujan atau apa gitu kan. Jaringan terus ditambah petir gitu kan. Tapi kalau itu jauh lebih aman. Lebih banyak keunggulannya gitu ya, Lebih Bang. banyak, terus dia lebih stabil. Yang paling penting itu lebih stabil ya. Kalau Evo ini Evo. Ini Evo. Jadi Evo-nya itu dari Telkom itu masuknya ke sini dulu. Dari Evo ini masuk ke switch, ya kan? Baru dikonvert dia ke LAN. Baru dikonvert ke LAN, ya. Baru dikonvert ke LAN. Nah, jadi ini ada router. Ini mikrotiknya. Ini mikrotik. Jadi kita ada beberapa router di sini. Yang pertama router WAN. Router WAN. Pernah dengar yang namanya IP public? IT public. Ya, jadi IP public itu adalah IP yang bisa dikenali oleh internet. Semua orang bisa akses kita, IP kita itu IP public. Tetapi kalau yang IP lokal, dia hanya internal kita. Jadi kan kalau IP lokal itu kan yang kita tahu 192, 108, atau 172, kan ada kelasnya tuh. Ya. Kelas A, kelas B, kelas C. Nah, itu IP lokal. Ada lagi IP public. Mengapa kita butuh IP public? Karena kita punya server. Jadi kalau kita punya server yang diakses oleh publik, kita wajib punya IP public. Karena IP tersebut bisa dilihat oleh user. Nah, jadi ini mikrotiknya untuk ngatur IP public kita di sini. Terus ada lagi router lagi satu lagi, yaitu untuk memanage jaringan LAN kita di bawah, di dalam, di kantor internal kita. Ini switch biasa lah kan, switch. Biasa. Ada pernah nggak switch kan, switch. Nah ini firewall kita. Jadi firewall. Jadi dari switch ini, dari router ini masuk dulu ke switch, ke firewall. Kenapa? Begitu ada serangan, firewall ini yang memfilter. Oh. Jadi yang di bawahnya aman semuanya. Selain kita aman. Terus dari sini ada kabel satu lagi masuk keluar, namanya Metro E. Metro Ethernet. Jadi Metro Ethernet itulah yang kita gunakan untuk dinas-dinas lain, memberikan internet di dinas lain. Pembagian internet gitu ya. Ya. Jadi di dinas lain itu internetnya dari kita yang ngasih. Jadi ibaratnya kita ini ISP-nya. Iya. Ya, jadi kita ISP-nya. Ini switch, ini switch untuk internal kita dalam. Yang ini tidak ada satupun yang Windows operating systemnya. Ini semuanya Linux. Oh, Linux. Linux atau FreeBSD. Kalau yang di bagian belakang situ UPS. Jadi ini adalah UPS, ini kan backup daya ya. Jadi kalau listrik mati, kalau ada gangguan listrik mati, server kita tidak mati. Digantikan oleh UPS sementara. Iya. Jadi UPS ini mampu bertahan sekitar 40 menit atau 1 jam maksimal. Kalau misalnya ternyata lewat, Pak? Jadi gini, UPS itu bukan untuk menggantikan posisi listrik, tetapi dia fungsinya hanya untuk pengalihan. Jadi pada saat listrik PLN mati, UPS-nya bekerja, genset hidup. Berarti kan masuk lagi listrik yang baru. Atau kalau kita tidak ada genset biasanya
listrik mati, UPS hidup, kita sempat matikan perangkat kita sehingga dia tidak mati paksa. Jadi Kalau- fungsi UPS itu hanya peralihan sebenarnya. Kalau mati, kalau misalnya itu kan kalau misalnya nggak sempat matikan perangkat gitu kan Pak, terus ternyata mati paksa itu apa yang terjadi itu? Biasanya tuh kalau nggak hardware yang rusak, sistem yang error. Ya kalau hardware yang rusak itu agak repot. Berarti kita ada perangkat yang harus kita ganti kan. Jadi efeknya kalau listrik tidak baik itu kayak gitu. Sama kayak PC kita. Mati lampu, paling habisnya rusak, storage-nya bad sector, biasanya kan gitu tuh. Nah makanya kalau di IT itu memanage infrastruktur, mempersiapkan infrastruktur itu penting. Karena apa? Dia investasinya udah besar, kayak perangkat server itu udah ratusan juta, miliaran harganya kan. Masa gara-gara listrik dia hancur gitu kan. Jadi memang harus dipersiapkan infrastruktur yang baik. Ini satu rak, satu UPS. Memang kalau di ruangan ini tuh memang harus full AC gitu ya Pak, biar nggak Oh. panas kan. Betul. Karena server itu server dia punya batas kapasitas Panas. temperatur ya. Kayak misalnya yang NAS tadi itu, storage heater itu, kalau temperaturnya sudah di atas 70 derajat, dia mati. Kalau ini tuh Sama. Rata-rata hampir sama. Server gitu juga. Kalau dia server itu di atas 80, dia mati. Jadi dia punya, ibaratnya itu punya keamanan tersendiri lah. Memang tidak boleh panas. Karena dia hidupnya 24 jam. Dia kan tidak ada mati ya. Kalau server tidak boleh mati kan. Kalau mati berarti orang tidak bisa akses aplikasi. Kalau kerusakan jaringan yang pernah terjadi di sini tuh kayak apa Pak? Misalnya bentrok IP atau apa? Iya. Kalau konflik IP itu biasanya perangkat kita tidak rusak kan. Hanya saja ada IP yang sama. Ada klien yang menggunakan IP yang sama gitu kan. Itu tidak menyebabkan perangkat kita rusak. Tapi kalau kadang petir, hujan petir. Kan di router itu kan ada beberapa port tuh. Ada anggaplah 12 port. Biasanya yang satu portnya rusak, nanti dibuatnya. Dialihkan dia ke port yang lain. Atau routernya betul yang rusak. Jadi lebih itu biasanya karena ngangkat kayak gitu. Tapi kalau sekedar hanya konflik IP, dia tidak merusak perangkat. Paling nggak connect aja ke jaringan. Iya. Ini repot. Iya, Lihat kabelnya repot. Kenapa? Ini kita ngasih jaringan ke gedung sebelah. Kita ngasih jaringan ke sebelah sana juga. Gedung sebelah sana. Paling jauh ngasih jaringan ini kemana Pak? PUPR yang di Panam. Oh. Makanya kita pakai yang namanya Metro tadi, Metro Ethernet. Metro E. Kalau lihat kabelnya bingung ya. Kayak ngeliat kabel WhatsApp yang sebut error. Tapi kalau mau belajar jaringan itu yang penting kita paham konsepnya aja. Intinya semua produk itu hampir sama, cuman mungkin Ada unggul-unggul cara dan kurang. konfigurasinya, sintaknya yang berbeda antara Microtik dengan Cisco. Sintaknya pasti berbeda, tapi konsepnya sama.